yang membuat kita semangat ya, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita yang telah memberikan segalanya bagi kita, yang jika kita hitung seluruh nikmat yang beliau berikan maka tidak akan pernah terhitung terima terhitung, bahkan tidak pantas apa yang kita lakukan ini kemudian berbanding lurus dengan rahmat yang Allah berikan. Maka dengan secuil amal yang kita miliki saat ini, upaya-upaya untuk memperoleh ridho itu perlu terus dihadirkan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran setartil-tartilnya. Kata sahabat Ali, yang dimaksud dengan tartil pada ayat tersebut adalah tajwidul huruf, memperbaiki bacaan huruf, wa ma'rifatul huruf, dan mengetahui kapan waqaf ibtidah dalam satu bacaan. Tapi pada saat kesempatan ini kita baru tajwidul huruf, wa ma'rifatul wukufnya nanti barangkali. Kalau saya undang lagi sama pihak Al-Azhar tentang pembahasan waqaf ibtidah. Nah, rekan-rekan sekalian, satu waktu ada satu momen dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini diantara 7 sahabat ulama qiraat. Jadi sahabat itu semuanya semangat di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi dalam sejarah termaktub bahwa sahabat dengan makom tertinggi untuk ulama qiraat yaitu diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Satu waktu beliau pernah menitikan air mata. Sederhana. Kenapa menitikan air mata? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Inna Allah qad amaroni an aqra'aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan aku untuk mengajarkanmu bacaan Al-Quran. Apa yang membuat beliau menangis? Rasul, Allah menyebut saya, Allah nyebutin saya. Rasul, bayangin coba, dari sekian banyak orang ya, dari sekian sahabat yang ada, Allah nyuruh Rasul ngajarin khusus. Allah langsung. Ya, kadang-kadang sesuatu itu spesial bukan pemberiannya sebenarnya, tapi siapa yang memberi. Beda nggak? Kalau kamu ada yang ngasih nih, anak kecil TK ngasih donat, sama dengan orang yang kamu cintai ngasih donat, itu kira-kira gimana? Beda kan hubungannya. Dan Ubay bin Ka'ab merasakan hal tersebut. Maka mudah-mudahan dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, kenapa harus teman-teman yang ada di sini? Mudah-mudahan ini juga bagian dari apa? Bagian dari kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah dengan mempelajari qiraat. Ya, seperti itu. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tentang mempelajari ilmu tajwid. Banyak ya. Baik rekan-rekan sekalian, Ustaz Maman, Ustaz Iza yang saya hormati, juga Ustaz Firdi. Tadinya saya punya rencana bahwa hari ini kita akan langsung banyakin praktek, tapi saya menimbang-nimbang dan mencoba istikharah. Ternyata memang saya sudah berpengalaman, kebanyakan santri Al-Azhar ini lulusan mereka itu kedepannya rata-rata jadi praktisi Al-Quran begitu. Saya sudah lihat lulusan-lulusan di sini. Tadinya Ustaz, saya itu mau langsung ke metode Jazari. Cuman masalahnya metode Jazari itu nanti banyaknya di praktek. Akan tetapi kalau nanti bagus praktek, cuman kalau ke teori kurang, ini kalau seorang Ustaz teori kurang bahaya. Soalnya saya punya harapan teman-teman juga nanti mempelajari dan juga bisa
bukan hanya sekedar praktek yang bagus, tapi bisa membahas dari sisi teorinya. Kenapa? Gitu. Kenapa ini tidak boleh begini? Kenapa ini harus dibaca begini? Harus ada argumentasinya. Seperti itu. Seperti kemarin kan Tufa udah beres ya. Kenapa sih Nun Sakinah, teman-teman Al-Azhar udah bisa jawab kan? Nun Sakinah bertemu Hamzah, kenapa dibacanya Irham? Gak mungkin jawabnya sekarang kayak gini gitu. Ya udah itu takdir Allah, udah jangan banyak tanya, udah gitu aja banyak bacanya kayak gitu. Enggak kan? Teman-teman sudah menjawab. Semakin jauh dari Nun, maka yang berpeluang adalah menjadi Ilham. Semakin dekat dengan makhraj Nun, maka peluangnya ke idgham. Pertengahan jadi itu jawabannya. Sekarang udah ada satu rujukannya, ada kitabnya ada. Nah gitu pada Nabi Salman tadinya saya rencananya sekarang daurahnya ke metode Jazari, tapi pertimbangan saya teori ini juga penting untuk menjawab argumentasi. Takut juga nanti teman-teman langsung ke praktek, nanti mungkin nanya juga ke saya, loh Ustaz ini dibacanya begini kenapa? Gitu kan? Pak ya? Jadi insya Allah nanti metode Jazari untuk prakteknya setelah beres daurah ini didurus yang biasa. Mungkin nanti saya juga minta izin ke Ustaz jika diizinkan, saya mungkin untuk fase pertama di kajian saya di Al-Azhar, mungkin dulu saya minta waktu lebih, yang tadinya 1 jam mungkin jadi 2 jam saja. Kalau diizinkan, misalkan dari jam berapa? Jam 8, misalkan sampai jam 10 untuk beberapa pertemuan saja. Kesannya normal lagi. Gitu aja ya akadnya, karena sekali lagi saya mempertimbangkan karena teori ini juga penting ya. Sekarang kita mulai definisi tajwid dan penjelasannya. Rekan-rekan sekalian, tajwid ini adalah sulasi mazid, atau kalau pada pesantren adalah kata dasar kata kerja yang memberikan 3 tapi ada tambahan mazid atau yang kita sebut dengan imbuhan. Dan jawaban sendiri dari kata jaudah, masdar dari jada, jaudatun. Jaudatun sendiri artinya baik, bagus ya. Maka ketika masuk wazan fa'ala ya, maka menjadi jawadan. Jadi mutaaddi atau menuduhkan objek biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi me'an. Jika jaudah ada artinya bagus, maka jawadan jauh tajwid artinya membaguskan. Jadi secara bahasa tajwid adalah membaguskan bacaan Al-Quran. Hanya saja dari definisi ini belum tergambar apa itu tajwid. Setiap orang yang membaca Al-Quran itu nyangka bahwa bacaan itu sudah bagus sebenarnya. Cuma nanti ukuran apakah bacaan ini bertajwid kita harus dikembalikan kemana? Dikembalikan kepada teori yang telah diletakkan oleh para ulama kita. Nah, apa itu tajwid? Kata Muhammad Abdul Mu'in, beliau menyatakan i'ta'ul huruf haqquha fil nutqi biha ala tammi wajhin, yaitu memberikan huruf haqquha, haknya. Kira-kira kalau antum sebagai rakyat tidak mendapatkan hak dari negaranya bakal gimana? Rata-rata gimana? Oh demo. Kira-kira kalau huruf kan diberi haknya gimana? Oh demo juga. Cuma masalahnya demonya nggak di sini. Itu, ya demo. Karena nggak dikasih haknya. Berarti kalau begitu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hak huruf. Misalkan buruh nih, hak buruh mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan perhatian lebih dan sebagainya gitu ya. Nah, huruf itu haknya apa aja? Kemudian ada kami wajhin dengan sesempurna mungkin bacaannya. Wa mustahaqquha, dan juga mendapatkan mustahaq dari hukum yang lahir dari huruf tersebut. Wa ikhraju
kulli harfin min makhrajihi shahih, dan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya yang benar. Jadi kalau kita bahas di sini bahwa yang namanya tajwid itu memberi huruf, proses memberi huruf. Ya. Ngasih apa Ustaz? Ngasih 3 hal. 1, ngasih hak huruf, ngasih mustahak huruf, yang ketiga mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya yang benar. Jika ada tiga hal dalam membaca Al-Quran hal ini, maka bisa dikatakan orang ini bertajwid. Tapi tugas kita pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas secara mendetail adalah bagian hak hurufnya. Mustahak udah kita bahas, selesai di Tuhfatul Athfal. Tapi kalau santri baru dipastikan belum, kecuali udah pernah ngaji selain saya. Ya, ini berarti untuk menjelaskan ini sampai mustahakannya ini berapa tahun kita ya? Setahun ya kan ya? Benar? Antum udah berapa tahun gitu? Lumayan. 1 tahun ya? Oh iya 1 tahun. Oke ya. Jadi kalau disimpulkan begini, tajwid itu memberi huruf, hak huruf, mustahak huruf, makhrajul huruf. Jadi pembahasan tajwid hanya berapa? Hanya 3. Gampang? Kenapa senyum kan? Hanya berapa? Hanya 3. Ya. Nah, metode dasar itu apa ya? Menyarikan dari 3 ini benar-benar simpel nantinya. Ya. Tapi tetap sekali lagi, kenapa saya membahas teori? Karena teman-teman ini saya sadari akan keluar dari sini dan akan membutuhkan teori ini. Gitu. Rata-rata kalau santri Al-Azhar sih punya kesadaran tentang ilmu ya. Kalau Ustaz Rizal santri Mu'alim Bima akhirnya kan jadi pembimbing di Lembang, Ustaz. Itu qadarullah Mu'alim yang 297 itu di Cirian, Ustaz. PPI Lembang anu terkenal se-Indonesia. Nyandangkan diri, Ustaz. Dari Mu'alim ini. Gitu ya. Akhirnya apa? Mereka banyak nge-WA saya. Ustaz, tolong minta lagi dong modul ininya, tolong sih jelasin ini. Bayangin, minta dijelasin lewat WA. Selamat rumah ngejelaskan. Ya Allah, ya udah kamu cetek kerek lulusan hari. Enggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman kan sekarang udah foto ini. Buktinya nyata, fokus gitu kan. Ya biasanya kan kerasa orang itu kalau sudah ada amanah kepada dia baru kerasa. Nah, sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan diri. Ya, seperti itu. Ya, kalau udah lanjut mu'alimin harus senang ilmunya dari sekarang, benar? Iya. Jadi udah banyak lulusan yang diambil pembimbing rata-rata seperti itu. Ustaz, saya mau ngajitasin antum dulu lagi di mu'alimin kemana? Gitu. Ya, paham ya? Manfaatkan sekarang. Oke. Nah ternyata setelah dirujuk lagi teman-teman, setelah disimpulkannya lagi, ternyata dari 3 ini bisa jadi 2. Lihat ya, lihat kesimpulannya. Set, no. Yang robah yang mana nih? Nah, kita lihat dari 3 ini dikerucutkan jadi 2. Coba yang robah mana? Lihat ya, ya. Yo, tatap layar ke depan. Sudah? Hah? Ulang. Tak. Mana yang robah? Apa? Di cover sama apa? Jadi hak huruf itu dan mustahak huruf itu adalah nama lain dari sifatul huruf. Cuman nanti hak huruf sifat yang bagaimana, mustahak huruf sifat yang bagaimana. Jadi kalau disimpulkan lagi, tajwid itu hanya 2, sifat dan juga makhraj. Selesai udah. Ya, ya. Nah sekarang kita akan belajar makhrijul huruf. Ya, al-makhraj. Apa itu al-makhraj? Mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u indahu sautun nutqi bihi.
Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ini singkatnya. Yang suara itu terhenti pada tempat tersebut saat pengucapannya, fayatamayyazu an ghairihi, sehingga dengan tempat keluar tersebut membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi katanya suara terhenti di tempat tersebut. Lihat, saya akan membunyikan suara, ya. Saya akan hentikan di satu tempat. Ini jadi huruf apa? Faham? Jadi simpelnya definisi makhraj itu selain tempat keluar, yaitu tempat berhentinya suara. Jadi kalau kita ibaratkan suara itu mobilnya, tempat berhenti terminalnya. Nah, terminalnya namanya makhraj. Bisa dipahami teman-teman definisi makhraj dari versi yang lain? Ya. Jadi makhraj itu tempat berhentinya suara. Ustaz, boleh nggak saya simpelnya aja tempat keluar huruf? Ya boleh. Sebab kan nanti si mobil itu keluar lagi kan, berhenti keluar lagi, sama aja sih. Ya. Cuman saya membuat versi yang lain tentang definisi makhraj, begitu. Apa itu huruf dari aspek dari tinjauan ilmu tajwid? Sautun mu'tamidun. Ya, huruf itu suaranya. Oh, tadi kan suaranya berhenti tuh. Suaranya namanya huruf, tempat berhentinya makhraj. Makhraj huruf, tempat berhentinya suara. Gitu. Jadi huruf itu definisinya apa? Suara. Apa itu huruf? Teman-teman bilang, yaitu sautun. Ustaz, huruf itu suara. Suara yang berhenti pada makhraj tertentu. Nanti makhraj itu ada dua, ada muhaqqaq sama muqaddar. Sampai sini penjelasan saya tidak terlalu cepat, bisa dipahami ya. Modul tinggal di copy paste aja, bisa langsung ya nanti ya kalau tertinggal. Oke? Lanjut. Jadi makhraj itu ada dua teman-teman, ada muhaqqaq, ada muqaddar. Muqaddar artinya diperkirakan. Kita nggak bisa memastikan di mana letak pastinya. Contoh, teman-teman coba ini kita ngapalin lagu makhraj ya. Makhrajku ada 5, rupa-rupa letaknya, jauh halkun dan lisan, syafatan lalu khoisum. Bisa nggak? Wah, dapat. Ustaz, tiap tahun kok ada yang baru? Ya iya dong. Sekarang saya lagi nyusun lagu-lagu tentang tajwid ini, Ubaidillah. Doain ya, mudah-mudahan nanti sifatul huruf bisa rampung juga. Gitu, soalnya saya ada yang kurang pas. Sidah artinya keras. Aduh, kurang tepat itu. Benar nggak? Cuman saya lagunya gimana biar tepat. Ini baru makhraj secara umum. Udah hafal belum? Oh belum? Coba ikuti. Makhrajku ada 5. Dicoba. Makhrajku ada 5, rupa-rupa letaknya, halkun jauh dan lisan, syafatan lalu khoisum. Jauh artinya rongga tenggorokan, ruang kosong di tenggorokan, sama rongga mulut, ruang kosong. Huruf yang keluar di jauh adalah seluruh huruf yang panjang. A, I, U. Nah, jauh ini masuknya ke sini teman-teman, muqaddar. Kenapa muqaddar? Sebetulnya huruf mad itu nggak pasti letaknya di mana. Kita cuma memperkirakan kira-kira lah di rongga-rongga di ruang kosong. Beda sama yang lain. Coba misalkan sekarang, coba ma. Nah, ketika kita bilang ma, maka pada waktu itu
kita udah bisa pastikan kan di dua bibir, bener nggak? Pasti tuh di dua bibir. Tapi kalau muqaddar sebenarnya nggak pas banget, ya kira-kira lah. Nah, yang masuk ke muqaddar adalah makhraj jauh. Coba saya bilang ya, ketika mad, manjangin mad nih, coba yuk. Nah itu mad atau yang panjangnya letaknya di mana? Kita nggak bisa pastikan di rongga sebenarnya, cuman ya kira-kira lah. Nah gitu, nggak bisa pastikan. Paham di sini? Jadi dari yang kelima makhraj, ya, jauh, halqun dan lisan, syafatan, lalu khaisyum, maka yang masuk muqaddar adalah jauh. Sisanya yang 4 ini masuknya ke muhaqqaq. Muhaqqaq itu kalau muqaddar diperkirakan, kalau muhaqqaq pasti gitu. Oh di situ. Nah, gitu ya. Paham? Oke. Nah, ini saya singkat saja. Fal makhrajul muhaqqaqu, yang disebut makhraj muhaqqaq al mu'tamidu ala juz'in muayyanin min ajza'il halqi awil lisani awis syafatain. Sedangkan makhraj muhaqqaq itu terletak pada bagian tertentu seperti tenggorokan, lidah dan kedua bibir, seperti yang barusan saya sebutkan, ya. Kalau muqaddar al hawa'ul ladzi fi dakhilil fami wal halqi wa huwa makhrajul hurufil maddi tsalatsah. Sedangkan muqaddar adalah hawa, udara di dalam mulut dan tenggorokan, tadi udah disebutin jauh, ya. Dah lah, selesai, tinggal dibaca ulang lagi. Oke? Sekarang kita lanjut ke urutan huruf oleh Nasr bin Asim Al-Laisi. Ya. Jadi urutan huruf itu ini ada pembahasannya. Kenapa urutan pertama hamzah? Kenapa urutan keduanya? Sekarang ya. Mursalin bisa ini, ada Bapak ojek, Pak. Turun Pak. Ya, jazakallah ya Mursalin. Nah ini ada kajian khusus. Kenapa urutan pertama hamzah, kenapa urutan kedua ba, itu ada sejarahnya. Cuman saya tidak akan bahas di sini karena bukan ranahnya, nanti dirosem gitu ilmunya, ya. Nah, intinya urutan huruf itu ada urutannya. Inilah sanad paling kuat, yaitu yang disusun oleh Nasir bin Asim Al-Laisi yang wafat tahun 90 Hijriah. Seorang mukri, ahli nahwu dan siqah, walaupun beliau adalah khawarij, cuman pahamnya khawarij. Makanya jangan heran, kadang-kadang penghafal Quran dia itu mutqin, mukri, ahli nahwu, tapi secara akidah bisa jadi khawarij. Begitu. Ya, tapi di dalam ilmu hadis selama beliau bisa diterima siqah, hadisnya masih berpeluang untuk bisa diterima. Begitu ya. Namanya siapa? Nasr bin Asim Al-Laisi. Yo. Hamzah ba. Nah, ba bukan ba itu ya. Saya dulu sampai sin. Hamzah, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin. Ya. Zai. Terus? Oke. Shin, sad, bod, ta, ra, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim. Ya. Shin, sad, bod, ta, ra, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim. Nah, nun biasanya udah nun waw. Nah ini nun, ha, waw, lam alif, ya. Silakan. Nun, ha, waw, lam alif, ya. Oke, totalnya ada berapa? 29. Ya. Nah teman-teman sekalian, sedangkan lam alif ini itu tuh simbol dari alif.
Saya ulang, simbol dari alif. Kenapa simbol alif itu disebut lam alif? Ustaz, tapi kalau yang di Quran itu misalkan wal ard. Kalau ada wal ard, nah itu yang lam alifnya itu kan lam. Betul, tapi untuk pengabsenan, sekali ulang, pengabsenan huruf, lam alif simbol dari alif. Kenapa alif disimbolkan lam alif? Para ulama berbeda pendapat. Pendapatnya, kisahnya ada dua, mau yang panjang mau yang pendek. Ya udah, yang pendek dulu. Lam alif itu artinya la, tidak. Apa yang dimaksud tidak? Alif itu nggak punya bentuk, teman-teman. Jadi di zaman Rasul, alif itu nggak punya bentuk, nggak ada. Kan dulu zaman Rasul nggak ada harokat, betul? Tidak ada titik, betul? Nah, alif itu nggak ada, nggak punya bentuk. Itu yang paling singkatnya. Kan biasanya kamu jawab pertanyaannya suka yang simpel kan? Kenapa alif disimbolkan lam alif? Nah, jawabannya pasti. Tapi kalau yang ingin yang panjang, ini teman-teman harus siap mendengarkan kisahnya. Siap mendengar? Oke. Nah, ini dia. Di zaman Rasul, teman-teman. Nah, ini di zaman Rasul. Tulisan alhamdulillah itu kurang lebih kayak gini. Alifnya nggak ada. Jadi alhamdulillah. Nah, dalam perjalanan ilmu rasam penulisan muncullah kaidah-kaidah. Ada tanda bacanya, namanya dobako. Ya. Nah, pada waktu itu ada ketentuan. Satu kata tidak boleh dimulai dengan 4 hal. Saya sebutin 2 aja. Tidak boleh dimulai dengan sukun. Berarti kalau alhamdulillah ini ilegal nggak? Secara ilmu rasam, maaf. Ilegal karena dimulai dengan sukun. Bingung kan? Aduh, kata si alhamdulillah, gimana nasib gue nih? Berarti gue ilegal gitu. Akhirnya si alif pun membantu yang namanya si lam. Jadilah begini, teman-teman. Oke? Jadi si lam itu dibantuin sama alif. Akhirnya si lam ini berterima kasih kepada si alif. Akhirnya menurut hadis wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Pas waktu pengabsenan huruf, oh gitu kan, kata Hamzah ngomong ke si alif, Lif, sorry, ini gue harus punya bentuk sendiri, lo nggak bisa nginjem dari gue, ini udah mau diabsen, harus ada bentuknya. Terus gue harus nginjem tubuh siapa? Datang ke ba, datang ke ta, ditolak semuanya, sendirian dia. Akhirnya dia bernasib akan tereliminasi. Ternyata si lam nyamperin, tenang Lif, gue bantuin. Oh, ternyata yang bantu si alif siapa? Si lam. Jadilah lam alif. Antum mau kisah yang mana nih? Mau yang panjang, yang mau pendek? Yang panjang. Ya, ini boleh dikisahin. Intinya apa yang kita lakukan dari kebaikan satu waktu akan berbalik lagi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Begitu kisahnya kenapa lam alif jadi alif disimbolkan dengan lam alif. Nah, teman-teman sekalian, kita lewat aja nih. Jadi teman-teman, ini belajar rasam dikit ya. Ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian. Nah, ini ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada yang namanya rasam, ada yang namanya dobako. Nah, ini namanya rasam. Kerangka asli zaman Rasul itu namanya rasam. Adapun tambahan berupa titik, berupa huruf tambahan dan juga harokat itu namanya dobako. Rumus dalam ilmu ini, rasam tidak boleh robah, dobat boleh robah. Jadi antum kalau mau menyimbolkan domah dengan X ya boleh. Cuman masalahnya antum siapa? Aku ingin merubah domah dengan X, boleh, nggak masalah. Cuman harus disepakati oleh kaum muslimin. Faham? Jadi yang nggak boleh robah apanya?
Rosemnya, nah ini kerangka yang ininya. Kalau kayak sukun, ini kan tanda sukun itu udah berapa kali robah. Tanda fathah itu kan nggak, tadinya tidak kayak gini, titik satu di atas, kasroh titik satu di bawah, domah titik dua di atas. Tadinya dalam perkembangannya jadi seperti ini. Nah kayak gini, kayak ulil absor, ini juga tadinya ulil absor itu wawunya nggak ada, tadinya gini. Nah ini ulil absor itu ini nulisnya itu kayak gini. Ini kayak ila ya, betul nggak? Tulisannya kayak ila, bener nggak? Nah, karena orang-orang azam, orang non Arab itu membacanya li ilal absor, maka aduh gimana ini? Orang azam membaca li uli, dibaca li ilah. Akhirnya para ulama berijtihad memunculkan waw ini zaidah, maka waw ini bukan rosem tapi double. Paham? Sekilas tentang ilmu rosem, nanti mungkin kajian di kesempatan yang lain. Sampai sini bisa paham? Ya udah, ini mentong di pikiran ya. Cuman sekilas aja. Ya. Sekarang mahraj tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke mahraj. Mahraj yang pertama itu al-jauf, rongga tenggorokan dan mulut. Yang di mahraj jauf ini tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya mad. Tadi udah ya, yaitu alif. Mad itu alif, fathah bertemu alif, ya, sukun sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah. Itu mahraj al-jauf. Kemudian ada mahraj al-halq, tenggorokan. Ya, tenggorokan ini ada 3, bawah, tengah, atas. Yang bawah itu huruf hamzah dan ha. Tengah ada huruf ha dan ain. Tenggorokan atas ada huruf kha dan ghain. Oke, lanjut. Nah ini hamzah ha, ain ha, atas kha ghain. Nah gitu. Berarti dari 29 sudah terpotong berapa nih? Dipotong 6 jadi berapa? 23 ya. Kemudian makhraj asy-syafatan, hurufnya adalah waw, ba, dan mim. Waw, ba, dan mim. Oke, waw, ba, dan mim. Makhraj fa hanya menggunakan satu bibir. Ini fa, gigi seri menempel di perut bawah. Fa. Oke? Makhraj al-khaisum yaitu rongga hidung, yaitu ada 2, mim dan nun. Di mana? Mim dan nun. Makhraj al-khaisum yang keluar dari rongga hidung, mim dan nun. Ingat, bukan hidung tapi rongganya. Makhraj al-lisan. Nah, teman-teman, makhraj al-lisan ini, makhraj lidah, cara ngapalinnya begini. Selain huruf tenggorokan, ya, selain huruf tenggorokan dan selain huruf bibir. Huruf lidah itu apa? Cara ngapalinnya? Selain tenggorokan dan selain bibir. Coba tenggorokan bawah apa aja? Hamzah. Yuk, tenggorokan bawah. Tengah. Atas. Yang bibir. Waw, ba, mim, fa. Sisanya al-lisan. Oke? Yuk, coba kita coba nih. Barengan. Ya. Hamzah. Antum bilang tenggorokan, gitu ya? Tenggorokan, gitu ya? Ya. Hamzah, ba, fa, ta ya, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bod, ta, gha,
Iya. Rumusnya selain huruf tenggorokan dan itu dipastikan. Lanjut. Kaf, lam, mim, nun, ha, waw, alif, jauh, ya, lisan. Cuman ada mahraj, ada huruf yang dia punya dua tempat tinggal. Apa? Nun dan mim. Mim dia dua bibir plus rongga hidung, nun lidah plus rongga hidung. Dia punya dua kecamatan. Ya, tempat tinggal di dua kecamatan. Oke? Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan berkenalan aqsal halqi. Nah, definisi aqsal halqi teman-teman, kalau tadi kan tenggorokan bawah, betul? Ternyata yang dimaksud aqsal halqi itu ab'aduhu anil fammi wa aqrabuhu ila jihati sadr. Yang dimaksud dengan aqsal halqi adalah bagian terjauh dari mulut dan paling dekat dengan dada. Jadi aqsa itu sebetulnya definisi paling tepat bukan tenggorokan bawah, tapi bagian tenggorokan paling jauh dengan bibir, paling dekat dengan dada. Oh, berarti di sini di bawah. Jadi terjemah aslinya mah itu bukan bawah aqsa itu. Ya, tapi yang paling jauh dengan apa? Dengan bibir. Wastul halqi, dari namanya aja tengah, ya. Kemudian wal ainu aqrabu ila aqsal halqi. Kalau ain ini lebih apa? Lebih dekat ke apa? Ke aqsal halqinya. Dan ain ini lebih dalam masuk ke gang. Kalau ha pinggir jalan, kalau ain agak masuk. Nah, kayak gitu. Tapi tetap di tengah tenggorokan. Adna, apa yang dimaksud adna? Yang paling dekat dengan bibir. Oh, ini tenggorokan, ini bibir, ini yang paling dekat. Makanya suka disebut tenggorokan atas. Tapi yang paling tepat bukan tenggorokan atas, tapi bagian paling dekat dengan bibir. Ya, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Thumma kemudian li aqsal halqi, pada aqsal halqi yang biasa disebut tenggorokan bawah, hamzun ha'u. Ada hamzah, ada ha. Ya, coba baca bareng. Oke, ini makhraj yang pertama. Jadi dengan matan ini teman-teman langsung hafal makhraj dua huruf, betul? Ya. Tsumma li wasfihi fa'ainun ha'u. Ya. Tsumma li wasfihi fa'ainun